Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang eksplorasi VLAN atau Virtual Local Area Network sebagai teknologi penyusun cloud computing. Di sini kelompok kami terdiri yang pertama yaitu Fadila Aulia Nur Afiqah dengan NIM 2018-53156. Lalu yang kedua Intan Rosita Devi dengan NIM 2018-53159. Lalu yang terakhir saya sendiri, Faila Sofa Nuri Azahroh, NIM 2018-53163. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fadila Aulia. Saya akan menerangkan VLAN. VLAN adalah teknologi yang akan memungkinkan sebuah LAN dibagi menjadi beberapa dominan yang berbeda. VLAN juga memungkinkan penggabungan jaringan yang terpisah lokasi, namun akan terletak dalam satu dominan yang sama. Jaringan pada VLAN tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network pada dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Beberapa terminologi di dalam VLAN. Yang pertama, VLAN data. VLAN data adalah yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user, dipisahkan dengan lalu lintas data suara ataupun manajemen switch. Seringkali disebut dengan VLAN atau user VLAN. Yang kedua, VLAN default. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. Yang ketiga ada native VLAN. Native VLAN dikeluarkan untuk port Truckning 802 1 QI. Port Truckning 802 1 QI mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN. Sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN. Port Truckning 802 1 QI menempatkan untarget traffic pada native VLAN. Yang keempat ada VLAN management yang dikonfigurasi untuk memanajemen switch. VLAN 1 akan bekerja sebagai manajemen VLAN. Jika kita tidak mendefinisikan VLAN khusus sebagai VLAN management, kita dapat memberi IP address dan subnet mask pada VLAN management, sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SSH, atau SNMP. Yang terakhir ada VLAN voice, yaitu dapat mendukung voice over IP atau VoIP. VLAN yang dikhususkan untuk komunikasi data user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja VLAN. Untuk cara kerja VLAN, VLAN tersebut akan menerima informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN dan nantinya akan disimpan ke dalam suatu database. Dan jika penandaannya berdasarkan port, maka database tersebut harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Dalam hal ini biasanya digunakan switch atau bridge yang bisa diatur. Nah, switch atau bridge ini nantinya akan bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN. Dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Nah, nantinya switch ini akan menentukan kemana data-data tersebut akan diteruskan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe VLAN. Tipe VLAN yang pertama yaitu berdasarkan port. Keanggotaan suatu VLAN bisa berdasarkan port. Kita ambil contoh sebagai berikut, seperti tabel yang ada di slide. Misalkan ada bridge atau switch dengan 4 port, maka bisa dijadikan port yang ke-1, ke-2, dan ke-4 dimiliki oleh VLAN yang kedua. Nah, untuk port yang 3 dimiliki oleh VLAN 1. Namun, tipe port ini memiliki kelemahan,
yaitu user tidak bisa berpindah-pindah tempat, dan apabila berpindah, maka administratornya harus mengkonfigurasikan ulang VLAN tersebut. Untuk tipe yang kedua, yaitu berdasarkan MAC address. MAC address yaitu bagian yang dimiliki oleh NIC atau Network Interface Card di setiap workstation atau setiap komputernya. Nah, switch ini akan mendeteksi atau mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh VLAN. Kita ambil contoh sebagai berikut, seperti tabel. Di sini terdapat MAC address 4 jenis. Nah, untuk MAC address yang pertama dan keempat dimiliki oleh VLAN 1. Untuk MAC address yang kedua dan ketiga dimiliki oleh VLAN 2. Pada tipe ini, user bisa berpindah-pindah tempat. Namun, juga memiliki kelemahan yaitu setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual, dan ketika ada ratusan workstation atau ratusan komputer, maka tipe MAC address ini kurang efisien karena nantinya akan terlalu lama untuk mengkonfigurasikan secara manual setiap mesinnya. Tipe yang ketiga yaitu berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Misalkan ada protokol IP dan IPX. Untuk protokol IP dimiliki oleh VLAN 1, untuk protokol IPX dimiliki oleh VLAN 2. Tipe yang keempat yaitu berdasarkan alamat subnet IP. Misalkan ada subnet IP sebagai berikut, bisa dikategorikan menjadi VLAN 1 dan VLAN 2. Keuntungan dari tipe ini yaitu user tidak perlu mengkonfigurasikan ulang alamatnya jika ia ingin berpindah tempat. Namun, karena tipe ini bekerja pada layer yang lebih tinggi, maka akan sedikit lemot atau lambat karena terlalu tinggi levelnya ketika ia akan meneruskan paket. Dibandingkan dengan MAC address, tipe ini sedikit lebih lambat. Untuk yang tipe kelima yaitu berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Nah, untuk menentukan VLAN bisa dikategorikan berdasarkan aplikasi yang dijalankan. Misalkan aplikasi FTP atau File Transfer Protocol hanya bisa digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan oleh VLAN 2. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari VLAN. Nah, prinsip kerja dari VLAN yang pertama yaitu filtering database. Filtering database berarti memilih data-data yang akan digunakan. Poin yang pertama yaitu static entries. Nah, static entries ini memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu static filtering entries, yang berarti filtering itu berarti menyaring data-data yang akan dikirim. Apakah data itu akan dikirim, atau data itu akan dibuang, atau juga data itu akan dimasukkan ke dalam dynamic entries untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk poin yang kedua dari static entries yaitu static registration entries. Nah, pada tahap ini akan dipilih apakah suatu data tersebut akan dikirimkan ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Untuk poin filtering database yang kedua yaitu dynamic entries. Nah, ketika pada tahap ini dynamic entries sudah mendapatkan data dari tahap sebelumnya yaitu static entries. Nah, data-data tersebut akan difilter lagi. Nah, pada tahap dynamic filtering entries. Pada tahap ini akan dipilih suatu data akan dikirim atau akan dibuang. Untuk selanjutnya yaitu group registration entries. Nah, pada tahap ini juga akan dipilih data-data yang dikirim ke suatu grup atau VLAN tertentu dan akan dikirimkan atau diteruskan atau tidak.
Yang terakhir yaitu Dynamic Registration Entries. Nah, pada tahap ini akan dipilih port-port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN. Yang kedua yaitu tagging. Tagging berarti penanda atau menandai. Nah, pada tahap ini, suatu data yang dikirimkan harus memiliki tujuan yang jelas. Biasanya akan diberikan tag header sehingga informasi-informasi bisa dikirimkan ke user tertentu saja, berarti tidak publik dan di dalamnya akan berisi format MAC address. Untuk jenis-jenis tag header ada dua, yang pertama yaitu Ethernet Frame Tag Header, lalu yang kedua yaitu Token Ring and Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Selanjutnya yaitu manfaat FLAN. Manfaat FLAN ada dibagi beberapa. Yang pertama, performance. FLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu. Lalu, lintas data di jaringan tersebut bisa berkurang signifikan. Yang kedua, mempermudah administrasi jaringan. Setiap kali komputer berpindah tempat, biasanya komputer tersebut harus diatur ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan dimanapun komputer itu berada. Hal tersebut membuat komputer itu tidak dapat langsung dioperasikan setelah dipindahkan. Nah, jaringan FLAN bisa meminimalkan atau bahkan menghapus langkah ini karena pada dasarnya komputer tersebut tetap berada di dalam jaringan yang sama. Yang ketiga ada mengurangi biaya. Dalam jaringan yang menggunakan FLAN, Anda bisa membuat jaringan yang privat meskipun Anda tidak sedang berada di dekat jaringan utama Anda. Hal tersebut tentu saja bisa meminimalkan biaya yang diperlukan untuk menarik kabel LAN ke lokasi baru. Yang terakhir yaitu keamanan. FLAN bisa membatasi pengguna yang bisa mengakses suatu data, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak akses. Selanjutnya, kekurangan FLAN. Kekurangan FLAN ada tiga. Yang pertama, secara logika. Jaringan FLAN berada network tetapi secara fisik satu network. Artinya, jika network utama bermasalah, maka semua FLAN akan terkena dampaknya. Yang kedua, ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut malah dikirim ke semua FLAN. Yang terakhir, ketika jumlah host di dalam FLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari VLAN. Yang pertama ada security, yaitu tiap data yang bersifat sensitif akan terpisah dari jaringan yang ada, sehingga akan mengurangi pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting. Kelebihan yang kedua ada cost reduction, yaitu dapat menghemat biaya karena tidak memerlukan biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Kelebihan yang ketiga ada higher performance, yaitu dapat mengurangi traffic yang diperlukan pada jaringan dan meningkatkan performa karena membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa workgroup secara logik. Yang selanjutnya, broadcast storm mitigation, yaitu dapat mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast. Yang selanjutnya ada improved IT staff efficiency, yaitu dapat memudahkan pengelolaan jaringan karena user dengan kebutuhan jaringan yang sama akan berbagi VLAN yang sama pula. Yang terakhir ada simpler project or application manager, yaitu memudahkan pengelolaan sebuah project atau bekerja karena memiliki fungsi-fungsi terpisah. Yang selanjutnya membahas mengenai cara penggunaan VLAN. Misalkan terdapat sebuah kasus dalam sebuah kantor ada 3 staf atau bagian, yaitu direktur, manajer, dan customer service.
Tiga bagian tersebut terhubung ke dalam switch yang sama, tapi bagaimana cara agar ketiga bidang tersebut tidak bisa saling berkomunikasi? Seperti pada gambar ini, terdapat tiga bidang yang terhubung dalam satu switch. Disinilah fungsi VLAN terjadi. Kita bisa memisahkan tiga bidang perusahaan ini ke dalam tiga jaringan yang berbeda dalam satu switch yang sama, agar nanti memudahkan manajemen bandwidth berdasarkan network ID atau alamat jaringannya. Jadi, kita tidak perlu memerlukan tambahan switch 2 lagi. Dengan VLAN, kita dapat membuat beberapa jaringan pada satu switch dengan mengkonfigurasi port pada switch agar akses ke VLAN tertentu. Seperti pada gambar ini. Misalkan saja PC merah ini adalah bagian direktur dengan VLAN ID-nya 10. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah manajer dengan VLAN ID-nya 20, dan juga yang warna hijau ini adalah VLAN dari customer service dengan VLAN ID-nya 30. Kita buat kelompok portnya berdasarkan VLAN yang tersedia. Ada port untuk VLAN 10, ada juga 20, dan juga 30. Port yang kita konfigurasi untuk VLAN tertentu saja seperti ini disebut access port. Jadi setiap komputer hanya bisa berkomunikasi dengan komputer yang terhubung dengan access port yang sama, sehingga komputer merah tidak bisa berkomunikasi dengan komputer yang kuning maupun dengan yang hijau. Begitupun sebaliknya. Kemudian, bagaimana jika komputer-komputer tersebut berbeda ruangan atau berbeda lantai? Seperti pada gambar ini. Ini adalah pada lantai 1, ini pada lantai 2. Solusi yang pertama yaitu dengan menghubungkan dua switch yang berbeda ruang ataupun lantai ke sejumlah kabel VLAN yang ada. Dalam kasus ini ada 3 bagian, berarti membutuhkan 3 kabel untuk menghubungkan kedua switch tersebut. Kabel-kabel tersebut dihubungkan dengan VLAN-nya masing-masing. Seperti pada slide ini. Switch pada lantai 1 yang bagian divisi merah ini dihubungkan dengan switch pada lantai 1 pada bagian yang berwarna merah ini. Begitupun dengan selanjutnya. Tetapi jika terdapat 5 ruangan maupun 5 lantai dengan 5 switch dan 5 VLAN, maka solusi ini kurang efektif karena akan membutuhkan banyak kabel untuk menghubungkannya. Selain itu, topologi tersebut sangat rawan sekali terjadi looping yang dapat mengakibatkan server down. Solusi yang terbaik adalah dengan trunking, yaitu kita dapat menggunakan satu kabel untuk menghubungkan switch antar lantai. Seperti pada gambar ini pada lantai 1 dan juga lantai 2 kita hubungkan dengan satu kabel. Seperti setelah itu kita konfigurasikan port yang terhubung dengan kabel tersebut menjadi trunking port. Seperti ini. Ini kita hubungkan pada satu kabel. Ini adalah gambar topologi
dari kasus yang tadi. Selanjutnya kesimpulan. Dari tugas yang telah kelompok kami buat, dapat kita simpulkan bahwa VLAN atau Virtual Local Area Network termasuk ke dalam bentuk network virtualization dalam teknologi penyusun cloud computing virtualisasi. Jadi dengan menggunakan konsep jaringan VLAN, jaringan dapat dibagi-bagi berdasarkan grup. Jaringan bisa lebih aman dan juga bisa termanage dengan mudah oleh seorang administrator jaringan. Dengan menggunakan VLAN dapat mempermudah pekerjaan seorang administrator jaringan dalam melakukan pengecekan dan monitoring lainnya. Sebuah VLAN merupakan fungsi logik dari sebuah switch. Fungsi logik ini mampu membagi jaringan LAN ke dalam beberapa jaringan virtual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.